Islam dan Al-Quran itu mampu memberikan jawaban yang sangat baik. Bukan hanya di masa Rasulullah SAW, masa sekarang pun kita menemukan Al-Quran sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, banyak orang-orang orientalis dan orang-orang liberal mereka mengatakan bahwasanya risalah Islam atau agama Islam itu hanya diturunkan atau dikhususkan untuk bangsa Arab saja, sehingga Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab itu hanya akan bisa difahami dan digunakan oleh orang-orang Arab saja. Maka mereka menuduh bahwa alamiyatu ad-din al-Islam atau universalitas agama Islam itu sesuatu yang naif atau sesuatu yang keliru. Sebaliknya, ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, justru Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab itu sesuatu yang sangat logis dan tidak lantas kemudian membatasi nilai atau sisi universalitas dan komprehensifnya agama Islam ini bagi seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman sekarang. Dan kita akan menemukan bukti dan bukti konkret ya, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini bukan hanya agama yang dikhususkan untuk bangsa Arab saja, dan Al-Quran bukan hanya kitab yang dikhususkan untuk bangsa Arab saja. Lalu mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ini pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, kalau misalkan saya diutus untuk menjelaskan tentang satu kebijakan pemerintah kepada satu masyarakat, tentu pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami atau bisa menyampaikan kebijakan itu dengan bahasa di mana masyarakat itu ada. Tentu akan sangat lucu misalkan pemerintah mengutus saya yang berbahasa Jawa misalkan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah ke Papua yang menggunakan bahasa Papua. Tentu ya orang Papua tidak akan memahami bahasa Jawa karena mereka tidak akan bisa, karena yang mereka pahami adalah bahasa mereka. Coba bayangkan sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang Indonesia untuk menjelaskan Al-Quran yang berbahasa Arab kepada bangsa Arab. Bagaimana bisa? Ya saat itu, apalagi bahasa Indonesia belum ada saat itu. Kemudian bagaimana mungkin hikmah kitab bisa difahami itu dengan baik kalau kitab itu diturunkan tidak sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih salah seorang hambanya yaitu Muhammad SAW sebagai nabi yang diutus dari kaumnya yaitu bangsa Arab untuk kaumnya dan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW yang ummi dan berbahasa Arab dan menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Tapi bukan berarti Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab itu hanya untuk konsumsi bangsa Arab saja, atau syariat yang sumbernya itu berasal dari Al-Quran itu hanya dikhususkan untuk bangsa Arab saja. Dan banyak ayat ikhwan dan akhwat sekalian yang menjelaskan tentang sisi universalitas agama Islam ini. Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku ini seorang rasul yang diutus kepada kalian semua. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata qul ya ayyuhal arabu, ya, tapi qul ya ayyuhan nas. Dan di akhir Rasulullah mengatakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jami'an, seluruhnya. Artinya tidak dibatasi geografis ya, dan tidak juga dibatasi waktu. Sehingga Al-Qur'an itu dia universal, ya syamil, mutakamil, dia sempurna, dan dia selalu bisa menjawab tantangan zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di satu ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmah bagi seluruh alam. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-alamin ini adalah alamul jin wal alamul ins, yaitu alam jin dan manusia.
Tapi alamul jin atau alamul ins ini bersifat umum, tidak dibatasi pada satu bangsa tertentu, melainkan seluruh bangsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lainnya, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk kaffatan linnas, yaitu seluruh manusia. Kemudian sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menegaskan bahwasanya risalah Al-Quran itu bukan hanya risalah yang dikhususkan untuk bangsa Arab saja, tapi juga ikhwan dan akhwat sekalian yang perlu kita pahami bahwa tidak lantas kemudian Al-Quran turun dalam bahasa Arab atau Rasulullah SAW diutus merupakan orang Arab dan berbicara dengan bahasa Arab, lantas kemudian kita yang bukan orang Arab tidak mampu memahami bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dengan baik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa keberadaan Al-Quran yang bersifat syamil untuk seluruhnya itu dan bukan hanya untuk bangsa Arab itu bisa dikonsumsi, bisa digunakan syariatnya itu untuk seluruh alam. Hanya saja Allah menggunakan bahasa Arab, itu saja. Ya, Allah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Tapi isi kandungannya itu tidak terbatasi hanya untuk bangsa Arab saja. Bagaimana tidak, ikhwan dan akhwat sekalian, Allah muliakan. Kita menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang sifatnya bukan hanya kasuistis untuk bangsa Arab saja, tapi seluruh umat manusia. Tapi Islam dan Al-Quran itu mampu memberikan jawaban yang sangat baik. Bukan hanya di masa Rasulullah SAW atau masa-masa yang terdekat sesudah Nabi SAW, hingga masa sekarang pun kita menemukan Al-Quran sangat relevan ya di dalam menjawab tantangan zaman. Antum ingin berbicara tentang bagaimana Al-Quran merespon masalah tentang COVID-19 misalkan, COVID-19. Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan madarat. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Dan makna taqtulu anfusakum itu bisa dua makna. Membunuh diri kalian sendiri atau membunuh orang yang sama dengan kalian. Kita tahu bagaimana keadaan COVID-19 saat itu mengharuskan kita untuk PSBB ya, yaitu membuat jarak antara kita dengan orang lain. Artinya kalau kita berdekatan itu bisa menimbulkan bahaya untuk orang lain, atau jika kita tertular, orang lain itu bisa menimbulkan bahaya untuk kita. Dan itu tercakup di makna di ayat wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang spiritnya itu bersumber dari Al-Quran yang bisa menjawab tantangan zaman. Tidak cukup rasanya waktu kita kali ini untuk menjawab dan merinci secara detail untuk menggambarkan bagaimana sisi universalitas agama Islam itu yang bersumber pada Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.